Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Surya. Apa kabarnya? Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Eka. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Ya, Astungkaro Ibu. Saya sehat juga. Nah, tujuan saya pada pagi ini nih memanggil Ibu, katanya Ibu ada yang mau diobrolkan dengan saya. Mungkin ada permasalahan ataupun bagaimana. Nah, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya untuk pagi hari ini? Ya, benar sekali Bapak. Saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Bapak. Oke, baik. Mungkin kita memerlukan waktu ya, karena ini ngobrolnya relax saja. Mungkin apa yang Ibu rasakan itu bisa diobrolkan ke saya, agar nantinya apa tujuan dari obrolan Ibu itu bisa saya tangkap. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya itu dari 15 sampai 20 menitan lah. Mungkin Ibu ada kesibukan pagi ini? Iya Bapak. Kebetulan hari ini saya tidak ada mengajar siang Bapak. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Begini Bapak, ini terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah dan kurang sadarnya siswa untuk membuang sampah sembarangan pada tempatnya. Oke, baik. Jadi apa yang nantinya bisa saya bantu, apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita pada pagi hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dan perubahan dari masalah saya ini Bapak. Oke. Permasalahannya apakah ini saja atau mungkin ada permasalahan lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya ingin tahu penyebab dari permasalahan ini dan bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah saya ini Bapak. Oh, berarti tidak ada permasalahan lain. Berarti permasalahannya tentang sampah ini berarti ya Ibu ya. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa ceritakan secara detail apa permasalahannya, terus apa nanti langkah-langkahnya. Mungkin bisa Ibu ceritakan biar nanti bisa saya catat, bisa nanti menyimpulkan seperti itu. Begini Bapak, jadi di sekolah saya kan lingkungannya sangat kotor sekali, terus sampah-sampah banyak berserakan, apalagi pada saat jam istirahat. Jadi siswa itu habis berbelanja, dia seenaknya membuang sampah, lalu sehingga pemandangan halaman itu ya terlihat sangat jorok dan kurang indah dilihat. Saya rasa ini dengan keadaan seperti itu tentu akan berpengaruh pada situasi belajar siswa tersebut. Jadi serta kesehatan dan tentu ketidaknyamanan saat belajar ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu Bapak. Oh ya. Mungkin apa yang membuat Ibu Surya berpikir seperti itu? Kenapa sampah ada kaitannya dengan pembelajaran? Apa yang Ibu Surya kok bisa berpikir seperti itu? Mungkin bisa dikatakan ini ada pepatah juga yang mengatakan kalau di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Nah, begitu pula di dalam lingkungan sekolah yang bersih ini tentu ada siswa juga yang sehat. Itu menurut saya Bapak. Maksudnya seperti ini ya mungkin ya. Mungkin di dalam lingkungan yang bersih, di dalam lingkungan yang nyaman itu dapat meningkatkan motivasi atau minat belajar. Begitu maksud Ibu ya? Ya Bapak, sudah tentu seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang menurut Ibu Surya, lingkungan yang bagaimana seharusnya yang ada di sekolah Ibu Surya? Menurut saya itu lingkungan yang harus ada di sekolah itu harus bersih, harus aman, lalu harus nyaman,
Jadi tidak ada sampah yang berserakan. Terus warga sekolahnya juga sadar akan kebersihan di sekolah. Terus mereka tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, mereka bisa memilah sampah itu sesuai jenisnya. Oh ya. Sekarang ketika Ibu Surya berpikir seperti itu, nah sekarang menurut Ibu Surya itu dari rentang nilai 1 sampai 10, tingkat kebersihan atau tingkat kenyamanan di sekolah Ibu itu berada di rentang nilai berapa antara 1 sampai 10? Mungkin saya rasa di sekolah saya kalau tingkat kebersihannya itu mungkin sekarang dalam rentang nilai 5 Bapak. Terus sebenarnya nanti saya ingin melakukan perubahan agar ya minimal lah itu Pak 8 apa gitu. Oke, baik. Berarti Ibu Surya ini sudah merencanakan sesuatu dengan baik, ingin melakukan perubahan dengan baik, yaitu mungkin dari nilainya 5 menjadi nilai 8, atau mungkin lebih termotivasi nanti nilainya bisa sempurna 10 seperti itu ya. Nah, sebelum itu apakah Ibu Surya sudah menggali potensi apa yang dimiliki oleh sekolah atau apa yang dimiliki siswa untuk mensupport perubahan itu? Sudah Bapak. Contohnya itu kan di masing-masing kelas itu sudah ada tempat sampah itu ada 3 jenis. Jadi dipilah ada yang organik, ada non organik, lalu ada sampah untuk sampah kaca atau sampah beling. Terus selain itu sekolah juga punya tempat pengolahan sampah yang secara sederhana. Nah, itu ada tempatnya Pak di belakang sekolah. Terus siswanya itu bisa mengawasi gerakan pengolahan sampah itu Bapak. Oke, nah berarti Ibu Surya itu sudah bisa menggali potensinya ya. Berarti di sekolah sudah ada bak sampah, terus siswanya juga sudah sadar, kurang diawasi saja mungkin ya. Oke, baik. Sekarang strategi apa yang Ibu Surya itu mau lakukan atau mau dikembangkan di sekolah agar nanti perubahan yang Ibu inginkan ini bisa terjadi, atau apa yang Ibu inginkan itu bisa tercapai? Rencana saya itu mungkin mau mengadakan sosialisasi dengan rekan-rekan guru juga siswa Pak. Terus sosialisasi itu juga di sini tujuannya untuk menyadarkan siswa maupun guru itu tentang pentingnya menjaga lingkungan serta kesehatan tubuh. Jadi itu juga penting untuk pembelajaran nanti, serta penting juga kita mengelola sampah tersebut Pak. Oke, saya tangkap pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah yang Ibu maksud itu seperti apa pengelolaannya? Maksud saya di sini tadi Ibu mau mengadakan sosialisasi, terus tentang pengelolaan. Nah, pengelolaan ini maksudnya seperti apa Ibu? Pengelolaan sampah itu yang saya maksud seperti memilah sampah. Jadi mana sampah organik, mana sampah non organik. Lalu di sampah organik yang di sekolah itu dikelola, mungkin ditimbun di dalam sebuah wadah gitu Pak. Lalu dikasih obat atau bakteri yang nantinya itu akan menjadi pupuk di tanaman sekolah kita. Terus sedangkan sampah non organik itu yang seperti plastik, itu botol minuman, itu mungkin nanti akan saya buatkan program pengolahan plastik seperti EcoBrick itu Bapak. Jadi dikumpulkan sampah-sampah plastik itu dikumpulkan oleh guru siswa bersama-sama, lalu nanti setelah dijadikan EcoBrick mungkin bisa dijual sehingga dapat untung untuk warga sekolah itu sendiri. Terus
eh, kita mengurangi sampah itu dengan memanfaatkan sampah itu menjadi nilai ekonomis. Itu menurut saya sih Bapak, dengan cara seperti itu. Wah, bagus sekali sebenarnya idenya Ibu Surya ini ya. Berarti sampahnya itu dikumpulkan dulu, terus di recycle ya, ataupun didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang berguna. Nah, yang tadi yang organik saya tangkap Ibu mau jadikan pupuk untuk memupuk tanaman, jadi tidak usah beli. Terus yang non organik nanti dikumpulkan jadi apa tadi, ekobrick ya. Nah, ekobricknya itu nanti dijual berarti ya. Jadi sampahnya itu memiliki nilai ekonomi. Oke, baik sekali. Semoga itu bisa terrencana ya. Nah, terus sekarang kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Yang kegiatannya kan lumayan bagus sekali kegiatannya. Mungkin cepatnya sih Bapak dalam waktu dekat itu saya ingin sekolah biar cepat bersih rapi gitu Bapak. Oke, baik, mungkin ada pepatahnya lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Oke, baik. Dalam kegiatan ini tentunya dalam kegiatan pengolahan sampah atau apa yang tadi itu kesadaran siswanya tadi biar meningkat. Mungkin dalam kegiatan ini nanti perlu perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini siapa-siapa saja yang nanti Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Apakah pelibatannya cuma di siswa saja atau bagaimana? Untuk yang perlu saya libatkan itu tentu pertama minta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, terus karena beliau yang bertanggung jawab serta memberikan izin untuk kegiatan ini. Terus mungkin saya akan mengajak rekan-rekan dulu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi saya harap teman-teman guru ini mencoba dan tentunya akan didukung nanti oleh siswa-siswa kita. Terus saya akan mengajak mungkin aktor utama dalam kegiatan ini pasti kita tentu adalah siswa. Jadi semua siswa itu akan saya libatkan agar kegiatan ini dapat memberikan dampak yang cepat dan besar dalam waktu yang singkat. Terus mungkin saya juga akan melibatkan orang tua saya dalam pendampingan dan pengamatan ini. Dan juga yang terakhir mungkin pada pemangku kepentingan seperti itu Bapak yang akan saya libatkan. Oke, baik. Berarti Ibu sudah merencanakan kegiatan ini sudah sebenarnya rencananya sudah baik, idenya sudah baik. Mungkin yang saya tangkap itu Ibu kerjasamanya atau yang dilibatkan yang pertama itu kepala sekolah, terus tadi dan guru, teman sejawat, terus ada siswa yang Ibu libatkan sebagai aktor utamanya, terus ada orang tua ya, dan tadi pemangku kepentingan seperti mungkin pengepul sampah mungkin dilibatkannya di sini. Jadi nanti ya biar tidak bingung juga menjual sampahnya ketika sudah terkumpul. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang di dalam mensukseskan kegiatan ini tentu ada komitmen. Nah, komitmen apa yang Ibu inginkan atau Ibu tunjukkan dalam kegiatan ini? Tentu dalam membuat sebuah kegiatan perubahan itu memang harus ada komitmen ya Pak. Jadi komitmen yang saya tunjukkan itu adalah komitmen yang bertanggung jawab dan kesadaran diri. Dimana nanti saya harapkan sih kegiatan ini nanti akan terus berlanjut itu kan sekarang selesai ya sudahlah yang Oke ya, saya mengerti. Berarti komitmen yang Ibu ingin munculkan dalam kegiatan ini yaitu komitmennya yang bertanggung jawab dan kesadaran diri. Yang seperti Ibu katakan di awal yaitu kesadarannya mungkin rendah, mungkin dengan kegiatan ini nanti
kesadarannya meningkat, dan tentunya kegiatannya secara berkelanjutan ya, gitu ya Bu ya. Nah, di dalam komitmen ini tentu ada cara-cara atau kiat-kiatnya. Nah, bagaimana cara Ibu membuat komitmen ini baik dari sekolah ataupun dari siswanya ini? Cara saya dalam menerapkan komitmen ini mungkin pertama itu saya harus buat dulu keyakinan kelas, menyepakati dengan siswa-siswa saya, juga keyakinan sekolah. Lalu saya ingin menanamkan kepada siswa itu agar terus menjaga lingkungan sekolah hingga tetap bersih. Jadi siswa diajarkan untuk terus bertanggung jawab. Oke, baik. Ibu Surya ini memiliki ide dan rencana kegiatan yang sudah luar biasa sekali untuk perubahan di sekolahnya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa didukung penuh oleh kepala sekolah, oleh teman, oleh siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol-ngobrol tadi? Mungkin obrolannya tidak begitu panjang, tidak begitu lebar juga, tapi tak padat berisi. Bagaimana perasaannya saat ini? Saya senang sekali Bapak, jadi saya ada diajak konsultasi kecil sama Bapak itu, jadi saya bisa menemukan titik terang bagaimana solusi apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak. Oke, baik. Sama-sama ya Ibu ya. Mungkin selain sampah yang tadi itu, ada lagi nggak yang mengganjal di pikiran Ibu permasalahannya? Untuk saat ini kayaknya tidak, Pak. Oke, baik Ibu. Kalau tidak ada lagi yang Ibu ingin sampaikan, kita tutup diskusi ini ya. Mungkin di lain kesempatan ataupun saya tunggu perkembangan dari kegiatannya Ibu ya. Baik, mungkin Ibu ada kepentingan, silahkan melanjutkan ya. Terima kasih Bapak.